Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita akan melanjutkan membahas soal SNMPTN Barat tahun 2022 part yang kedua. Part yang pertama kemarin sudah kita bahas dan sekarang kita akan melanjutkan part yang kedua. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Di sini planet A memiliki percepatan gravitasi 2 kali percepatan gravitasi bumi ya. Oke, berarti di sini GA ya. GA itu dia sama dengan 2 kali gravitasi bumi ya. Kemudian di sini seorang siswa melakukan pengukuran percepatan gravitasi dengan pendulum ya, pendulum. Panjang pendulum yang digunakan bumi berarti kalau panjang itu adalah L ya. Panjang itu adalah L yang digunakan oleh bumi. Itu sama dengan 4 kali panjang tali pendulum yang digunakan oleh di planet A. Berarti LA. Ya, seperti ini. Jika amplitudo osilasi yang dipilih sama, maka rasio antara frekuensi. Oke. Rasio di sini itu adalah perbandingan artinya ya. Rasio di sini itu adalah perbandingan. Oke, berarti di sini yang ditanya adalah perbandingan antara frekuensi osilasi yang digunakan oleh bumi dan di planet A. Berarti yang ditanya itu adalah perbandingan antara frekuensi bumi dengan frekuensi yang dia berada di planet A. Jadi seperti ini ya. Jadi pada pendulum ya, di sini ada 2 rumus yang harus adik-adik semuanya pahami. Oke, yang pertama itu adalah periode ya. Simbolnya adalah T. Yang kedua adalah frekuensi. Secara garis besar, persamaan matematis dari periode dan frekuensi ini itu dia tidak jauh berbeda ya. Kalau untuk periode, rumusnya itu adalah 2pi dikali berbanding lurus dengan panjangnya. Panjang tali dibagi dengan gravitasi. Sementara untuk frekuensi ini dia berbanding terbalik. Sementara frekuensi ini dia berbanding terbalik dengan panjang tali. Berarti 1/2pi dikali G per L. Oke, seperti itu ya. Jadi dari sini kita bisa kita tentukan perbandingan frekuensinya. Ya, frekuensi dari bumi dengan planet A. Oke, tinggal kita masukkan aja nilai persamaannya ya. Berarti FB itu kan dibanding dengan FA sama dengan 1/2pi dikali G per L ya. Dan juga 1/2pi kan rumus yang digunakannya sama, G per L. Jadi di sini 1/2pi-nya ini bisa kita coret ya. 1/2pi-nya bisa kita selesaikan kan seperti itu. Oke, karena di sini itu adalah untuk bumi, berarti ini untuk gravitasi bumi, yang ini untuk panjangnya si bumi ya. Dan di sini harus kita kasih tanda biar kita tidak keliru ya. Di sini FB per FA sama dengan akar besar ya. Yang ini untuk si bumi, kita tulis di sini GB ya, dibanding dengan panjangnya, panjang dari bumi. Terus dibagi dengan sama persamaannya, tetapi ini untuk planet A, berarti GA dibagi dengan LA. Oke. Jadi untuk penyelesaiannya, ini tinggal kita selesaikan, berarti FB per FA ya. Ini sama dengan akar besar kita buat. Ini langsung kita kalikan persamaannya di dalamnya. Berarti GB dikalikan LA ya, cara cepatnya. Kemudian dibagi dengan GA
dikalikan LB. Jadi seperti ini ya. Jadi sini tinggal kita masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui dari soal. Ada GA-nya 2GB ya. Kemudian LB-nya 4 LA. Jadi tinggal kita masukkan nilainya saja lagi. Berarti sebentar. Kita pilih yang warna hitam. Berarti untuk nilainya sendiri GB-nya tetap ya, karena di soal yang diketahui itu adalah gravitasi dari planet A. GB-nya tetap, kita tulis GB ya, dikalikan. Sementara untuk panjang buminya itu 4 kali planet A ya, 4 dikali planet A dibagi dengan GA-nya adalah 2 GB ya. 2 GB dikalikan LB-nya tetap. Ya, LB-nya tidak diketahui. LB. Oke, jadi di sini ada beberapa persamaan yang bisa kita coret, ya, yang bisa kita coret. Ini GB-nya bisa kita coret, kemudian di sini LB-nya bisa kita coret, kan gitu. Oke, kita dapatkan berarti final persamaannya itu adalah FB dibagi dengan FA itu sama dengan, ini kan 4 dibagi 2, berarti kan akar 2 ya. Berarti sini kan kita dapat tuh akar 2. Akar 2 per 1. Ya. Berarti FB ini adalah akar 2, FA-nya adalah akar 1. Berarti kita dapat perbandingan antara frekuensi bumi dengan frekuensi planet A itu adalah akar 2 dibanding akar 1. Akar 1 itu adalah 1. Sama saja ya. Berarti ini kita dapat persamaannya. Oke, mudah-mudahan dimengerti sama adik semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, ke soal yang nomor 2. Di sini cahaya memiliki melewati kisi yang memiliki 5000 garis ya, 5000 garis per cm kubik. Berarti di sini N-nya itu adalah 5000. Masih dalam bentuk garis ya, garis per cm. Garis per cm. Sudut elevasi orde kedua, berarti dalam orde kedua N kecil, orde-nya itu adalah N kecil ya. Kita buat N kecil aja. Kemudian di sini sudut yang terbentuk itu adalah 8 derajat. Ya, di 8 derajat. Dimana di soal di sini sudah diketahui bahwa sin 8 itu adalah 0,14. Jadi kita tidak perlu mencari dan tidak perlu menggunakan kalkulator lagi karena sudah diketahui. Yang ditanya adalah panjang gelombang cahaya ya. Panjang gelombang berarti panjang gelombang itu simbolnya seperti ini ya. Adik-adik mungkin sudah paham ya bagaimana simbol-simbol dari persamaan fisika. Lambda, ini cara membacanya adalah lambda. Jadi persamaan yang kita gunakan untuk mencari panjang gelombang ini ya, itu adalah D sin theta itu sama dengan N dikalikan lambda. Ya. Perlu diketahui bahwa D di sini itu adalah jarak antar kisinya. Ya. Tetapi di sini jaraknya tidak diketahui. Ya. Tetapi dia melewati kisi 5000 garis per cm kubik. Berarti untuk mencari jaraknya itu adalah 1 dibanding nilai garisnya ya, 1 dibanding N. Jadi di sini kita substitusi di D ini. Nilai D itu adalah 1 per N. Jadi di sini kita rubah menjadi 1 per N. Sin tetanya langsung saja kita buat sin 8 ya. Sin 8 sama dengan N-nya itu adalah ordenya, berarti sini 2. Yang ditanya adalah panjang gelombangnya, berarti tetap lambda. Sementara nilai N-nya di sini itu adalah 5000 garis per cm kubik. Jadi sini kita buat 1 per 5000 dikalikan sin 8 itu adalah 0,14. 0,14
sama dengan 2 dikalikan lambda. Oke, berarti untuk mencari lambda sama dengan ini 2 dikalikan 5.000, jadi 50.000. Berarti 0,14 dibagi 50.000. Oke, jadi kita dapat di sini nih berarti 1,4 ya, 1,4 kali 10 pangkat negatif 5 ya, 1 2 3 4 5 cm. Karena di sini tidak dari awal tidak kita rubah ya, tidak kita rubah satuannya, masih dalam bentuk cm. Jadi di sini kalau misalkan soalnya nanti dalam bentuk nanometer, misalnya ini kita rubah dalam nanometer, berarti di sini lambdanya menjadi 140 nanometer. Oke. Jadi jawabannya adalah ini. Oke, semoga dapat dipahami dan dimengerti oleh adik-adik semuanya ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor ketiga. Ini kita masuk ke materi termodinamika ya. Sejumlah gas ideal mengalami proses termodinamika sehingga volumenya berubah dari 2 meter kubik menjadi 1 meter kubik. Berarti ini mengalami pengurangan ya. Kalau kita analisa, berarti di sini volume yang pertama itu adalah 2 meter kubik ya. Volume yang keduanya itu menjadi 1 meter kubik ya. Proses terjadi pada tekanan tetap. Oke, perlu diketahui bahwa tekanan tetap ya, tekanan tetap ini itu artinya adalah isobarik ya. Isobarik. Isobarik ini apa? Isobarik ini tekanan tetap atau tekanannya konstan, tidak mengalami yang namanya perubahan tekanan ya. Di sini 1,5 kilopascal. Diketahui di soal kilo itu ya, kilo ini adalah 10 pangkat 3 1000. Jika energi internal itu kan di dalam, berarti ini energi dalam ya. Energi dalamnya itu simbolnya adalah delta U. Delta U-nya berkurang ya, berkurang berarti negatif 2 kilojoule, berarti sekitar 2000 joule. Ya, kilo itu adalah 1000. Energi panas yang diterima, energi panas itu adalah kalor. Ya, Q. Yang ditanya itu adalah kalornya. Jadi dari soal ini bisa kita lihat bahwa persamaan yang akan kita gunakan itu adalah persamaan dari hukum 1 termodinamika. Apa hukum 1 termodinamika? Q sama dengan delta U ditambah W. W di sini adalah kerjanya atau usahanya gitu. Dari mana untuk mendapatkan W di sini? Kita lihat bahwa kondisi gas itu mengalami yang namanya isobarik. Ya, yang namanya isobarik. Untuk mencari usaha pada isobarik itu adalah P dikalikan delta V, kan gitu. Tekanan tetapnya berapa? Tekanan tetapnya adalah 1,5 kilopascal. Ya, berarti kan 1,5 kilo itu kan 1000 ya, kali 10 pangkat 3 pascalnya tetap dikalikan delta V. Delta V itu kan V2 dikurang V1. Oke. Berarti ini menjadi 1500, terus V2-nya itu adalah 1 ya. Kemudian V awalnya itu adalah 2, kan gini. Berarti kita dapat nilainya itu adalah negatif 1500 joule. Oke, tinggal kita masukkan di sini bahwa Q sama dengan delta U-nya berapa? Delta U-nya sudah kita dapatkan dari soal. Negatif 2000, negatif 2000 ditambah W-nya berapa? W-nya adalah negatif 1500. Negatif 1500. Kan gitu. Nah, berarti Q-nya kita dapat adalah kan negatif tambah negatif ya tetap negatif. 2000 ditambah 1500 berarti 3500 joule. Oke. Jadi jawabannya adalah
negatif 3.500 Joule. Jadi mudah dimengerti dan dipahami ya konsepnya. Karena untuk nomor 3 ini konsepnya dia tidak terlalu rumit. Kita hanya perlu memahami sedikit saja pemahaman mengenai isobarik, isotermal, adiabatik ya. Kemudian hukum 1 termodinamika. Oke, berarti untuk nomor 3 sudah selesai. Kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Oke. Di sini ada suatu kumparan yang memiliki 1000 lilitan ya. 1000 lilitan ini kita buat dia N besar. Ya. Kalau untuk menyatakan suatu jumlah itu biasanya N kecil atau N besar ya. Dan memiliki hambatan itu R besar. Pasti adik-adik semuanya sudah tahu bahwa hambatan itu simbolnya adalah R besar. Hambatannya adalah 256 kilo ohm. Kemudian di sini memiliki kumparan flux magnetik yang berubah terhadap waktu dengan persamaan fluxnya ini adalah T ditambah 3 oke, pangkat 4. Kuat arus yang mengalir, berarti yang ditanya itu adalah I-nya. I-nya berapa kuat arusnya ya. Pada saat T sama dengan 1 detik selama T itu 1 second, 1 detik. Jadi di sini adik-adik semuanya harus tahu rumus dari GGL induksi ya. GGL induksi itu bagaimana? GGL induksi itu adalah simbolnya seperti ini. Ya, ini namanya GGL, gaya gerak listrik. Persamaannya bagaimana? Persamaannya itu ada beberapa variasi ya. Karena di sini dalam bentuk persamaan, berarti kita menggunakan persamaan yang diferensialnya ya. Epsilon sama dengan negatif N D diferensial dc per dt. Kalau misalkan nanti dia tidak dalam bentuk persamaan, berarti sini dalam bentuk delta ya, delta C per delta T. Dan di sini GGL itu E ini persamaannya itu bisa kita pecah bahwa E ini adalah I dikalikan R, arus dikalikan hambatan ya. Di sini yang harus dipahami. Karena kebetulan di soal ini yang ditanya itu adalah kuat arusnya kan, berarti yang I. Sementara nilai GGL-nya belum didapat gitu. Jadi langsung saja kita substitusi nilai GGL itu ke sini ya. Jadi I dikalikan R sama dengan negatif ini tidak perlu dimasukkan. Karena negatif ini hanya untuk menentukan arahnya saja sebagai arah tanda. Jadi tidak perlu dimasukkan. N-nya berapa? 1000. 1000. Ya. Dikalikan D, kita masukkan persamaannya. T ditambah 3 pangkat 4 per dt. Artinya persamaan ini kita turunkan atau kita diferensialkan terhadap T, terhadap waktu. Berarti I dikalikan R, R-nya itu kan 256 kilo ohm ya. Berarti 256.000 kan gitu. Dikali 1000. Kita buat seperti sini aja ya, biar lebih mudah. Sama dengan 1000 dikalikan. Nah, bagaimana cara untuk mendiferensialkan persamaan seperti ini? Caranya sangat sederhana. 4-nya kita taruhkan keluar. Ya. Persamaannya tetap kita tulis T ditambah 3. Karena di sini kan diferensial penurunan, jadi di sini pangkat 4-nya berkurang 1. 4 dikurang 1 itu 3. Ya, seperti ini jadinya. Jadi di sini kan ada nilai yang bisa kita coret ya. Di sini 1000-nya bisa langsung kita coret kan gitu. Jadi kita dapat di sini I dikalikan 256 sama dengan T-nya berapa? T-nya di soal itu adalah 1 ya. Kita masukkan ke sini. Kan seperti itu. Jadi 4 1 ditambah 4 pangkat 3. Berarti I sama dengan, ini kan 1 tambah 4, 1 tambah 3 itu 4 ya, ini 3 ya, sorry. 1 tambah 3, 4, 4. Kemudian dikalikan 4 ya, berarti 4 pangkat 4 itu adalah 256
6 dibagi dengan 256. Berarti kita dapat 1 ampere harusnya. Jadi arus yang mengalir pada saat 1 detik itu sebesar 1 ampere. Oke, mudah-mudahan dengan penjelasan ini dapat dimengerti oleh adik-adik semuanya ya. Oke, kita lanjutkan ke soal yang terakhir, ke soal yang nomor 5 ya. Di sini ada 2 buah muatan terpisah pada jarak X dalam meter. Masing-masing muatan 4 mikro dan negatif 3 mikro ya. Oke, kita tulis dulu diketahuinya bahwa di sini Q1 itu adalah 4 mikrokulom. Kemudian Q2-nya itu negatif 3 mikrokulom. Dan terjadi gaya tarik menarik ya, berarti F-nya nih, gaya kulomnya itu sebesar 3 kali 10 pangkat 1. Langsung saja ini 30 ya, 30 Newton. Jika di antara dua muatan tersebut terdapat bahan dengan permitivitasnya, permitivitas relatif, berarti ER-nya ini itu sebesar 4. Yang ditanya adalah X-nya berapa. X di sini berarti dia menunjukkan jaraknya berapa atau jari-jarinya berapa. Adik-adik semua sudah tahu bahwa persamaan dari gaya Coulomb F itu adalah K dikalikan Q1 dikalikan Q2 ya per R kuadrat. Di R kuadrat ini yang ditanya X-nya ya. Kemudian dari persamaan gaya Coulomb ini terdapat permitivitas relatifnya. Berarti di sini tinggal kita tambahkan, berarti F sama dengan K dibagi dengan permitivitas relatif dikali Q1 dikalikan Q2 per R-nya ini kita rubah aja dalam bentuk X ya, berarti X pangkat 2. Berarti di sini kan nilai K ini adalah kan nilai konstanta. Nilai konstantanya ini adalah 9 kali 10 pangkat 9 dibagi permitivitas relatifnya adalah 4. Ya, 4 dikalikan Q1-nya berapa? 4 mikrokulom. Mikrokulom, mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Berarti 4 kali 10 pangkat minus 6. Kan seperti ini. Di sini dan negatif 3 mikrokulom yang untuk muatan yang keduanya. Tanda negatif ini tidak perlu kita masukkan ke sini ya. Karena itu hanya menunjukkan nilai muatannya saja. Berarti sini 3 kali 10 pangkat negatif 6. Dibagi dengan yang ditanya X-nya. Oke, F-nya di sini sudah ada nilainya ya. F-nya itu dia bernilai 30. Kita buat sini 30. Oke. Berarti di sini tinggal kita kalikan saja ya. Ini berarti kan ini bisa kita coretkan di sini ada ya. Jadi kalau kita ingin mudah, kalau ingin kita cepat menyelesaikan persamaannya, kita lihat dari persamaan matematis kita yang di sini. Apakah ada suatu nilai yang bisa dicoret? Di sini kan ada 4-nya bisa kita coret nih. Kan seperti ini. Ya. Kemudian 3-nya di sini bisa dicoret dengan 30 di sini. Berarti kan berapa nih? 30 dibagi 3. Itu kan artinya kan 10. Ya. Berarti di sini X kuadratnya langsung kita kali silang. Kita kalikan 10 kan gitu. Berarti kan di sini kita dapat X kuadrat dikalikan 10 itu sama dengan tersisa yang ini saja 9 kali 10 pangkat 9. Yang 4-nya sudah kita coret, yang 3-nya sudah dicoret, berarti kan ini 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6. Artinya kalau bilangan berpangkat dikalikan, berarti pangkatnya itu dijumlah. Berarti 10 pangkat min 12 jadinya. 10 pangkat min 12. Saya rasa mungkin adik-adik semua sudah paham ya bagaimana perkalian bilangan berpangkat. Oke, berarti di sini kita dapat berarti X kuadrat dikalikan 10 itu sama dengan 9 kali 10 pangkat minus 3 ya. Karena kan sini negatif 12 dikali 10 pangkat 9, artinya kan 9 ditambah negatif 12. Berarti masih bernilai negatif ya. Berarti X kuadrat sama dengan ini kan bagi 10, berarti 9 kali 10 pangkat minus 4. Kalau 10 sini kita pindahkan ke sisi sebelah ini, berarti di sini bertambah minusnya ya.
kecuali dia di bawah, di per. Kalau kita pindahkan berarti negatif 3 ini menjadi negatif 2, berkurang. Karena di sini dalam bentuk kuadran, berarti X-nya sama dengan akar 9 dikali 10 pangkat negatif 4. X sama dengan akar dari 9 berapa? 3. Akar dari 10 pangkat min 4 berarti 10 pangkat negatif 2. Karena di sini masih dalam bentuk meter, berarti X-nya ini adalah 3 cm. Oke. Jadi gampang kan? Oke. Berarti sudah 5 soal yang kita bahas mengenai prediksi dari soal SNMPTN Barat tahun 2022 part yang kedua. Semoga soal SNMPTN ini menjadi soal terakhir yang dibahas oleh adik-adik semuanya dan masuk ke perguruan tinggi negeri yang ingin dicapai. Semangat terus, belajar terus, pantang menyerah. Mudah-mudahan kerja keras kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.